Assalamualaikum, halo apa kabar saudara-saudara semua, salam sehat, sukses selalu. Masih bersama Kebule Solder, channel seputar kegiatan dan perbaikan. Oke saudara, kali ini kita akan melakukan kegiatan perbaikan kipas angin Mas Pion dari kerusakan mati total sampai bisa berputar kembali. Durasi video ini lumayan agak panjang saudara, karena kita ingin mempublikasikan step by stepnya supaya pemula tidak bingung apa yang harus dilakukan. Mari kita simak videonya saudara, perhatikan langkah demi langkah dalam perbaikan ini. Video ini akan mengantarkan saudara pemula untuk bisa memperbaiki kipas angin sendiri. Silahkan ditonton videonya sampai di menit terakhir saudara, agar apa yang kami maksud bisa tersampaikan ke saudara-saudara semua. Sekarang kita masuk ke tahap buka tutup koper. Seperti biasa, lepas dulu baut bagian tutup depan, kemudian congkel dengan menggunakan kedua obeng min. Cukup dengan menggunakan obeng yang kecil-kecil saja. Kipas Mas Pion ini ketika colok dihubungkan ke listrik tidak ada reaksi getar maupun dengung. Artinya kipas ini dalam keadaan mati total. Lanjut buka tutup koper. Terlihat di sini masih dalam keadaan kotor dan berdebu. Sepertinya kipas ini baru dibuka. Ingat, dalam pekerjaan apapun bersih dulu itu penting. Masalah jadi atau tidak jadi itu urusan belakangan. Jadi sebelum dikerjakan kita bersihkan terlebih dahulu atau kita koas-koas terlebih dahulu. Yang penting proyek yang akan kita kerjakan bersih dulu. Perhatikan, dan ini penting setelah kipas dibuka. Ukur di jalur kabel kapasitor. Kebetulan di kipas Mas Pion ini jalur kabel kapasitor yang ke dinamo ini diklem menggunakan klem drat seperti ini. Jadi untuk melepas tinggal kita puntir saja. Kemudian kita ukur dengan ampometer di skala 10 ohm atau 100 ohm, dan harus ada nilai resistansi sekitar 600 sampai dengan 800 ohm. Nah, di sini terlihat ada nilai resistansi. Kemudian lanjut ke bagian putaran as. Putaran as harus lancar, tidak boleh tersendat atau macet seperti ini. Jika saudara tidak menemukan hal seperti ini atau as tidak macet atau benar-benar bisa berputar dengan lancar tanpa hambatan, dan untuk di bagian ini saudara bisa melewatkan saja, langsung ke tahap berikutnya. Kembali kita upayakan agar putaran as bisa lancar tanpa hambatan. Mau tidak mau kita harus membukanya satu persatu seperti ini. Untuk mencari penyebab as macet seperti ini bisa disebabkan karena kotor atau busing dan as sudah tergores. Atau bisa jadi as dan busing sudah sama-sama aus atau terkikis, sehingga membuat putaran as jadi macet karena busing dan as akan jadi lengket. Untuk saudara yang tidak mengalami kemacetan bisa langsung skip di bagian ini.
Lanjut ke tahap berikutnya dengan catatan ada nilai resistansi di jalur kabel kapasitor yang menuju ke dinamo. Bagian ini adalah bagian yang paling lama dalam memperbaiki kipas angin, cukup menyita waktu. Akan tetapi ini juga syarat wajib yang harus dilakukan dalam memperbaiki kipas angin dengan kondisi seperti ini. Video ini menjamin saudara untuk bisa melakukan perbaikan sendiri di rumah. Saya rasa video ini cukup komplit, meliputi kerusakan seperti mati total, as macet, jumper kabel, dan lain sebagainya. Kembali kita bongkar satu persatu untuk mengetahui penyebab as macet seperti ini. Untuk kipas maspion ini, kabel dinamo yang keluar dari dinamo lewat batok bagian depan. Untuk melepasnya kita harus dari bagian belakang seperti ini. Untuk melepas harus hati-hati, jangan sampai nyerempet ke bagian gulungan dinamo. Terlihat di sini penyebab kemacetan terjadi karena as dan batok bushing bagian belakang mengalami kemacetan dan cukup lengket seperti ini. Untuk melepasnya harus hati-hati, jangan dipaksa. Usahakan bushing jangan sampai terlepas dari batok karena biasanya bushing ikut serta lengket ke bagian as tersebut. Kemudian bersihkan bagian as dan bushing yang berkaitan. Gunakan thinner jika ada. Jika tidak ada, cukup dengan chain loop saja. Kontrol bagian ring-ring as ini, jangan sampai kurang. Jika ring ini kurang akan terjadi spasi berlebihan. Tandanya as bisa digeser-geser maju mundur, dan ini sangat tidak baik. Kemudian cek tingkat keausan bagian bushing. Di sini masih lumayan cukup presisi, jadi tidak ada penggantian bushing. Kita cukup bersihkan saja dan kita akan rakit kembali. Simak terus videonya saudara, apakah setelah as berputar dengan lancar kipas angin ini bisa normal atau belum? Jawabannya belum. Ada poin penting yang harus dilakukan, maka ikuti terus videonya saudara. Lakukan titik pelumasan ada di bagian ini saudara, jangan cuma di bagian asnya saja. Kemudian rakit dan masukkan as rotor, hati-hati dalam memasukkannya, jangan sampai nyerempet ke bagian lilitan atau gulungan dinamo. Pastikan putaran as sudah lancar, tidak ada hambatan. Pastikan ada bunyi krek pada waktu memasang batok depan maupun batok belakang. Seperti itu ciri dan tanda pemasangan yang tepat. Kemudian masukkan baut pengunci. Jangan dulu dikencengin, yang penting masuk saja dulu keempat baut tersebut. Kemudian baru kencengin satu persatu. Kemudian masukkan klip atau sepi pengait baling-baling. Selalu cek putaran as setelah ada penekanan. Oke, as cukup lancar. Setelah putaran as yang macet kita atasi, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kembali ke bagian kelistrikan atau bagian perkabelan. Hubungkan kembali kabel kapasitor dan kabel gulungan dinamo yang sempat kita lepas tadi.
Kemudian sobek di bagian ini untuk mencari kabel netral. Yang satu lin menuju ke saklar switch on off 123 dan yang satu menuju jalur kabel netral, dan kabel ini yang kita cari. Untuk kabel netral ini terhubung langsung ke salah satu kabel dinamo. Kalau untuk kipas angin Cina biasanya terhubung ke kabel warna hitam. Kalau untuk kipas Cosmos biasanya terhubung ke kabel warna biru. Dan untuk kipas Maspion ini biasanya terhubung ke kabel warna putih. Dari sini kita cari kabel warna putih dan kita potong, abaikan yang menuju jalur dinamo, dan kita ambil kabel yang satunya. Kabel ini terhubung ke salah satu kabel colokan. Untuk kabel netral di kipas Maspion ini kita tinggal tarik saja seperti ini. Untuk memastikan kabel netral ini terhubung ke salah satu kabel colokan, kita bisa tester seperti ini. Jadi tanpa membongkar bagian bodi, kita sudah mengetahui kabel yang kita perlukan. Kemudian kabel ini kita hubungkan ke salah satu kabel kapasitor. Jika hasil putaran terbalik, kita tinggal pindahkan ke kabel yang satunya. Kemudian kita solasi dan rapikan. Kembali pasang tutup bagian depan. Ini teknik yang jarang diketahui orang awam. Dengan baut lebih dari satu, jangan dulu dikencengin. Pasang dulu semua baut yang ada, asal masuk dulu. Baru setelah itu dikencengin satu persatu. Oke, setelah semua sudah terpasang, kita coba hubungkan ke sumber listrik, dan ini hasilnya.